Halo, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Nika. Selamat datang kembali di episode 2 Suara Teratai dalam segmen Red Net Story. Senang sekali malam ini saya bisa kembali menemani teman-teman semua untuk membawakan cerita-cerita seram yang berasal dari pengalaman atau karangan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua melalui email saya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita yang saya bawakan di episode sebelumnya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau saran yang membangun mengenai video yang saya buat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat mendengarkan dan semoga teman-teman terhibur dengan cerita di episode malam ini. Baiklah, cerita malam ini dikirimkan oleh teman kita dari Palembang, tetapi email dan namanya disamarkan atas permintaan si pengirim. Assalamualaikum Kak Nika, nama aku Sensor. Tapi kakak boleh panggil aku Anissa aja. Asal aku dari Palembang. Umur aku 23 tahun dan sekarang lagi kerja di salah satu perusahaan kontraktor di Palembang. Aku mau cerita mengenai pengalaman yang serem yang pernah aku alamin pas masih baru-baru kerja di kantor aku sekarang. Mungkin ini gak bakal bisa aku lupain sih. Karena ini membekas banget sampai sekarang. Meskipun udah 1 tahun semenjak kejadian itu. Jadi gini awal mulanya Kak. Setahun yang lalu, aku baru aja diterima kerja di perusahaan aku sekarang. Meskipun perusahaan kecil, tapi bosnya nawarin gaji yang lumayan lah buat aku. Karena aku masih muda dan masih single. Aku sih mau-mau aja dengan tawaran gaji segitu. Toh juga gak ada tanggungan. Adikku juga udah kerja, jadi salah satu karyawan di minimarket. Oh iya, ngomong-ngomong aku anak pertama dari 2 bersaudara Kak. Jadi, waktu itu aku tuh baru aja 1 bulan kerja di sini. Kerjaannya lumayan berat sih. Kayak kita jadi pengawas pekerjaan bangunan gitu. Jadi harus nungguin kalau ada lemburan atau kalau pekerjaan belum selesai. Meskipun melelahkan, tapi mending lah daripada kerja di dalam ruangan. Soalnya aku gak begitu suka duduk lama-lama di depan komputer. Singkat cerita, di bulan keempat aku kerja, bos aku manggil aku ke kantor gitu. Terus nanyain, gimana? 4 bulan di sini, betah nggak? Aku sih jawab betah-betah aja, soalnya gajinya gede. Bayangin aja, aku baru 4 bulan di sini, udah bisa beli motor tanpa kredit. Lagi pula teman-teman di sini juga baik-baik. Nggak ada alasan buat aku pindah. Sampai akhirnya si bos nanyain, kalau kamu betah, saya maunya nugasin kamu keluar kota. Awasin proyek di sana. Gak lama kok. Cuman 2 bulan aja. Nanti dapat bonus juga. Terus aku sanggupin tuh perintah bos. Soalnya aku juga masih lajang kan. Jadi tinggal izin sama orang tua aja. Terus kata bos aku, berangkatnya minggu depan. Tapi aku gak tahu kan keadaan di sana kayak gimana. Terus aku tanya bos aku, terus tinggalnya di mana Pak? Pulang pergi. Terus bos aku nyuruh aku nyari kos-kosan dulu selama seminggu ini. Biar nanti pas di sana udah tinggal masuk aja. Akhirnya aku berangkat deh hunting kos-kosan di dekat proyek itu. Di luar dugaan, ternyata susah banget nyari kos-kosan di sekitar proyek.
Suasananya masih pelosok banget. Masih banyak hutan, perkebunan, rumah-rumahnya masih berjauhan gitu. Dan aku nemu satu-satunya kos-kosan di dekat proyek. Tapi jalannya masih tanah, belum diaspal. Terus di sebelah kiri kanannya masih pohon-pohon sama kebun kelapa. Uji nyali banget nih kalau 2 bulan di sini. Tapi karena nggak ada pilihan lain, aku terpaksa deh ngekos di sini. Jadi kos-kosannya ini cuman ada 4 kamar. Berjejer, terus 1 kamar mandinya ada di luar. Cuman 1 kamar aja yang baru isi sekarang. Kalau ditambah aku, jadinya 2 kamar. Penghuni-penghuni sebelumnya pada pulang, soalnya lagi pandemik juga kan. Nama pemilik kosnya, Pak Abdul. Udah agak tua sih mukanya. Dia sama istrinya Bu Mur nggak tinggal di sini. Rumahnya jauh di luar kawasan sini. Tapi mereka baik kok. Aku dikasih kamar nomor 2 di sebelah kamar yang udah ada penghuninya. Hari pertama aku di sini, biasa aja sih. Pas malam selesai sholat isya, aku duduk-duduk di teras depan kamar sambil main HP. Suasana di sini sepi banget. Cuman lampu jalan aja yang bisa aku lihat di luar. Nggak ada sepeda motor atau mobil yang seliweran di jalan kayak di kota. Tapi untungnya sinyal masih mending. Terus aku lihat kamar tetangga kos aku. Aneh, lampunya hidup. Tapi dari tadi siang aku pindah ke sini, kayak nggak ada aktivitas gitu. Apa aku yang nggak lihat ya? Terus aku nyium bau amis gitu. Tapi aku nggak tahu dari arah mana. Tapi aku nggak ambil pusing sih. Terus jam 9.30 malam, aku balik ke kamar. Besok mau kerja soalnya. Nah, pas lagi tiduran di kasur, aku dengar pintu kamar tetangga aku kayak ada yang buka terus ketutup. Kayak ada orang yang keluar atau masuk gitu. Oh, mungkin lagi buang sampah. Tapi kok kebuka ketutupnya banyak banget ya. Jeglak, jeglek, jeglak, jeglek, gitu berulang-ulang. Aku jadi penasaran kan. Terus ngintip gitu ke kamar sebelah. Aku buka pintu dikit, terus ngeliat. Nggak ada siapa-siapa kok. Pintunya juga ketutup. Terus aku masuk lagi deh, habis itu langsung tidur. Besok paginya, aku berangkat jam 7 pagi. Sekalian mau ngabsen kuli-kuli di proyek. Terus, akhirnya aku baru lihat tetangga di kamar sebelah aku. Ternyata ibu-ibu gitu. Orangnya kurus, rambutnya keriting, tapi nggak diikat. Terus aku senyumin kan, dia balik senyum gitu. Terus aku memperkenalkan diri. Dia juga bilang namanya Ibu Sofi. Habis itu dia masuk ke kamar, terus aku berangkat ke proyek. Malamnya aku pulang, terus abis aku sholat, aku tiduran di kasur. Maunya langsung tidur karena capek banget. Tapi lagi-lagi aku ngedenger suara jeglak, jeglek, jeglak, jeglek yang kayak kemarin itu. Berulang-ulang kayak ada yang lagi mainin pintu. Dibuka, terus ditutup. Terus aku mikir, masa iya Ibu Sofi lagi perbaikan pintu jam segini? Terus aku lihat keluar, gak ada apa-apa. Terus lampu kamar dia juga mati. Kalau Bu Sofi keluar, kemana malam-malam begini? Warung aja jauh banget. Terus gelap lagi. Lagi pula, dia juga gak ada sepeda motor. Terus aku coba kan ketok kamarnya dia. Mungkin aja suara itu juga dia dengar. Pas aku ketok,
Bu Sofi keluar. Terus aku tanyain. Tapi Bu Sofi bilang gak tahu. Dan langsung masuk ke kamarnya. Pas itu juga aku mulai nyium bau amis yang sama kayak kemarin. Amis banget. Sampai-sampai aku semprot dalam kamar aku pakai obat nyamuk biar baunya hilang. Nah, kejadian itu berlangsung setiap malam. Anehnya, selama kejadian itu dan selama aku tinggal di sana, Bu Sofi jarang banget kulihat keluar kamarnya. Cuman tiap malam, dan itu pun kalau aku yang ketok. Pernah aku bawain dia pisang goreng kan. Terus dia ambil dan masuk ke kamar lagi. Apa dia gak keganggu ya sama suara pintu itu? Aku sempat mikir dia yang jahil. Kayaknya setelah 1 minggu, aku udah keganggu juga. Terus ditambah penasaran, coba aku ngintip dari jendela. Pas aku intip, lampu kamar aku mati dong. Wah, kaget banget aku pas itu. Ternyata lagi ada pemadaman bergilir. Kayaknya waktu itu sekitar jam 12.30 dini hari. Ya udah deh, aku gak bisa ngintip keluar. Aku juga, soalnya gelap banget. Aku coba buat main HP aja, mumpung masih penuh baterainya. Terus aku dengar dari tembok kamarku yang sebelahan sama kamar Bu Sofi, kayak dipukul-pukul gitu. Duk, 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 duk. Aku penasaran lagi dong. Abis itu aku deketin telinga aku ke tembok. Suaranya malah hilang. Pas mau balik tiduran, tiba-tiba pintu aku ada yang gedor. Keras banget. Dok, 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 dok. Kaget kan aku. Terus aku cepet-cepet hidupin senter HP. Terus buka pintunya. Gak ada siapa-siapa dong. Pas itu merinding sih. Terus aku coba ketok kamar Bu Sofi. Untung Bu Sofi masih bangun. Terus aku tanya, ibu yang ngedor kamar saya ya? Terus dia bilang, gak ada dek. Saya di dalam dari tadi. Terus pintunya ditutup. 3 kali aku bincang dengan dia. Selalu singkat-singkat balesannya. Kesel juga sih. Tapi aku lebih ke arah takutnya sekarang. Soalnya gelap banget. Terus aku balik kamar, terus tidur. Besok paginya, pas aku baru mau berangkat kerja, Pak Abdul datang mau ngecek listrik sama keran kamar mandi. Terus aku sekalian nanya masalah pintu sama bau amis. Soalnya keganggu banget. Kata Pak Abdul, nanti sekalian dicek sama dia. Aku tanya, emang sering begitu pintunya Pak? Kata dia sih, gak pernah. Baru kali ini. Kalau bau amisnya, mungkin ada tikus mati, kata dia. Terus aku juga tanya tentang Bu Sofi. Kata Pak Abdul, Bu Sofi emang jarang keluar kamar. Dia janda, ditinggal mati suaminya jadi supir truk. Dia juga gak mau pulang kampung. Soalnya udah betah sama suasana di sini. Setiap minggu, anak perempuannya selalu kesini jenguin Bu Sofi. Malamnya, pas aku pulang kerja, sekitar jam 7 malam, pas baru turun dari motor, aku nyium bau amis itu lagi. Kayaknya Pak Abdul lupa ngecek deh. Terus aku lihat lampu kamar mandi lagi nyala. Terus kayak ada orang lagi mandi. Tumben banget aku lihat Bu Sofi mandi. Mungkin bau amis itu dari dia sih. Hehehe. Aku mikirnya gitu. Soalnya jarang banget aku lihat dia keluar kamar, apalagi mandi. Terus aku masuk ke kamar, nunggu giliran mandi. Tapi kok ini udah jam 9, gak selesai-selesai juga ya? Suara gebiar-gebiurnya juga masih ada.
gak berhenti-berhenti. Ini orang mandi kayak lagi mandiin sapi. Terus aku coba ketok kan. Anehnya, pintu kamar mandi gak dikunci. Terus aku pelan-pelan buka, gak ada siapa-siapa di dalam. Terus juga bak mandinya kering, gak ada airnya sama sekali. Aku langsung lari ke kamar, kunci pintu, terus selimutan. Pas lagi selimutan, ada yang gedor-gedor kamarku lagi. Aku takut banget pas itu. Aku biarin aja sampai akhirnya aku ketiduran. Tapi itu gedorannya lama banget, Kak. Sekitar 10 menitan dan gak ada suara orang sama sekali. Cuman dok, 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 dok gitu terus. Kalau itu Bu Sofi, kan harusnya manggil ya. Itu yang bikin aku takut. Bisa aja itu orang cabul mau macem-macem sama aku. Mungkin dia tahu aku sendirian di sini dan Bu Sofi juga. Makanya gangguin kita terus. Tapi kalau keinget kejadian kamar mandi barusan, aku jadi ragu. Itu orang apa bukan ya? Gawat deh kalau itu bukan orang. Sampai pas puncak kejadiannya, hari itu aku inget banget. Masih kayak biasa pas pulang kerja. Untungnya sekarang kamar mandinya normal-normal aja. Aku langsung mandi, sholat, terus tiduran sambil main HP. Sekitar jam 12:30 dini hari, lagi-lagi aku denger itu suara. Jeglak, jeglek, jeglak, jeglek gitu dari kamar Bu Sofi kan. Terus aku beranikan diri nih, mau bener-bener ngeliat itu siapa kan. Udah kepalang penasaran banget. Hampir 2 minggu gak pernah bisa lihat itu siapa yang mainin pintu. Terus aku buka pintu dikit, ngeliat ke kamar Bu Sofi. Kaget banget aku pas akhirnya bisa lihat apa penyebab pintu itu. Aku ngeliat Bu Sofi lagi telanjang, gak pakai baju sama sekali, tapi badannya kurus kering banget. Rambutnya acak-acakan terburai gitu. Aku ngeliat Bu Sofi berdiri menghadap pintu kamar dia. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, jeglak, jeglek, jeglak, jeglek gitu terus. Aku liatin terus, sekitar 5 menitan gitu. Kalau ada di posisi pas itu, 5 menit kerasa lama banget sih. Sampai akhirnya, gebrak! Pintunya dibanting. Kagetlah aku. Terus aku nyebut kan, Astagfirullah Bu Sofi. Nah, pas aku nyebut itu, tiba-tiba dia noleh ke arahku. Pas dia noleh, badan aku langsung kaku seketika. Soalnya yang aku lihat kayak bukan manusia sama sekali. Bagian hitam di matanya hilang, cuman putihnya aja. Terus dari matanya keluar darah gitu, netes-netes. Terus lidah dia menjulur keluar gitu, Kak. Panjang banget. Tapi warna lidah dia itu biru kehitaman. Terus badan dia keriput banget. Sambil ngeliatin aku, dia senyum terus kayak mau ke arahku gitu. Aku mau baca doa, tapi keburu lemes banget. Terus tiba-tiba dia lari kayak mau nerjang aku gitu. Seketika banget. Tapi aku udah gak bisa lari. Kakiku lemes. Dan sebelum dia sampai ke arahku, aku udah gak sadar. Kayak wus. Lepas gitu roh aku ke antah berantah. Terus besok paginya aku bangun di depan pintu. Kayaknya semalaman aku pingsan. Aku kebangun terus
Aku lihat kamar Bu Sofi, pintunya masih ketutup. Seketika aku ingat kejadian semalam kan. Langsung deh, aku gak mandi, gak cuci muka, tinggal ambil HP, langsung pergi ke proyek. Mandinya nanti di pom bensin aja. Aku udah gak mikir ini itu lagi sih pas itu. Pokoknya nanti pas nyampe proyek, aku mau nelpon Pak Abdul. Udah gak pedulilah aku sama keadaan di sana. Yang jelas aku mau pergi aja. Jam makan siang, aku telepon Pak Abdul. Terus aku maunya nunggu dia datang ke kosan dulu, baru aku mau pulang. Akhirnya, kita janjian jam 5 sore. Aku izin pulang cepat sama pimpro aku. Pimpro itu pimpinan proyek ya teman-teman. Soalnya aku pengen cepet bisa pindah. Cukup sekali aja deh disamperin sama Bu Sofi. Entah itu Bu Sofi atau bukan, yang jelas aku gak mau lagi. Nah, pas aku sampai kosan, Pak Abdul sama istrinya ternyata udah di sana. Aku ceritain kan kejadiannya dari awal sampai kejadian tadi malam. Tadinya Pak Abdul ngira aku mau pindah karena kamar mandinya sering gak ada air. Emang bener sih, tapi bukan itu alasan utamanya. Setelah Pak Abdul sama istrinya aku ceritain, mereka langsung ke kamar Bu Sofi buat nanyain yang kemarin malam. Diketoklah kamar Bu Sofi sama Pak Abdul. Tapi kok gak ada yang jawab? Diketokin terus itu sama Pak Abdul lumayan lama. Sampai akhirnya, Pak Abdul pakai kunci cadangan yang dia pegang. Terus masuk ke dalam kamar Bu Sofi. Aku juga ikut masuk, soalnya penasaran banget. Dari pertama, aku gak pernah tahu tetanggaku ini kayak apa sebenarnya. Pas aku masuk, kaget banget aku ngeliat itu kamar berantakan banget. Sisa makanan, baju-baju, dan sampah. Sampai mau muntah aku ngeliatnya. Kayaknya ini makanan udah busuk berminggu-minggu deh. Baunya amis banget. Dan yang bikin aku, Pak Abdul, sama istrinya kaget adalah aku ngeliat Bu Sofi telanjang, badannya kurus, lidahnya menjulur keluar, udah meninggal, gantung diri. Rupanya dari sini bau amis itu datang. Istri Pak Abdul langsung teriak. Terus aku speechless sambil megangin istri Pak Abdul. Habis itu Pak Abdul langsung telepon polisi. Nah, usut punya usut, pas polisi lagi meriksa, terus nanya-nanya kita bertiga. Ternyata Bu Sofi udah meninggal lebih dari 3 minggu karena gantung diri. Terus Pak Abdul nelpon anaknya Bu Sofi, malah keluarganya yang angkat. Katanya anaknya meninggal udah lebih dari 2 bulan. Mungkin itu yang bikin Bu Sofi stres, terus mutusin buat bunuh diri. Aku aja berpikir gitu. Udah janda, ditinggal anak pula. Tapi Pak Abdul sama istrinya gak curiga sama sekali. Soalnya selama Bu Sofi tinggal di situ, emang jarang banget dia keluar kamar. Itu pun kalau dipanggil atau pas anaknya datang baru keluar sebentar. Terus masuk lagi. Kayak gangguan jiwa gitu. Kata Pak Abdul juga, almarhum mandinya jarang banget. Udah stres banget kayaknya beliau. Tapi beneran gak nyangka sih. Ternyata aku lihat malam itu mungkin pesan dari Bu Sofi. Biar orang-orang tahu kalau Bu Sofi udah gak ada. Jadi kalau gak ada keluarga, saudara, ya cuman ke tetangga bisa minta tolongnya. Akhirnya aku mutusin tetap pindah. Soalnya udah trauma tinggal di situ. Untungnya Pak Abdul ngerti, terus bantuin aku pindahan juga.
Dan aku terus tinggal di kos-kosan yang jauh banget dari tempat kerja aku untuk 1 bulan yang tersisa. Untungnya, di sini nggak sepi. Terus tetangga-tetangga kos aku juga asik-asik. Jadinya betah deh di sini. Oke Kak, itu aja yang bisa aku ceritain tentang pengalaman aku. Mungkin nggak serem-serem amat sih ya. Cuman menurut aku itu udah cukup buat jantungku serasa mau lepas Kak. Dan semoga dengan itu malah buat aku makin dekat sama Tuhan dan rajin beribadah. Makasih ya Kak udah mau bacain cerita aku. Wah, seru banget nih pengalaman horor dari si Anissa. Dari yang awalnya dia kira tetangganya dia itu menyebalkan, terus berubah jadi sosok yang menyeramkan. Tapi, ternyata beliau hanya ingin memberi pesan tentang kematiannya. Baik, sekian dulu dari Dead Night Story episode kali ini. Untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horor yang dialami sendiri, atau ada dari teman-teman yang memiliki cerpen atau kisah karangan yang seram dan mau dibacakan di Dead Night Story di episode selanjutnya, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Dead Night Story episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat dan jangan lupa nikmati waktu-waktu yang indah bersama keluarga. Sampai jumpa.